Kenapa kalau bayi ini baunya enak, tapi kalau udah ke Bali baunya jadi aneh, jadi beda? Nah, keringat itu dihasilkan oleh dua jenis kelenjar. Ada kelenjar yang namanya ekrin, ada kelenjar yang namanya apokrin. Oke. Nah, kelenjar yang namanya ekrin itu ada hampir seluruh tubuh kita, termasuk di telapak tangan, ya. Nah, kalau kelenjar yang namanya apokrin, dia dominannya banyaknya, terutamanya ada di bagian-bagian tubuh yang ada rambutnya. Di ketiak, di area genital. Jadi kalau misalnya kelenjar yang menyebabkan, yang relatif lebih bertanggung jawab atas bau badan itu adalah kelenjar yang namanya apokrin. Yang tadi ada di kelenjar-kelenjar daerah-daerah yang berambut ya. Nah, itu kelenjarnya baru aktif ketika memasuki pubertas. Doksan, penasaran karena tadi Doksan nyinggung juga soal parfum. Ya. Penggunaan parfum, orang keringetan, bau badan dengan adanya parfum ini sebenarnya malah jadi menambah si bau badan. Nah, ini mungkin dikaitkan, saya menambahkan ya, deodoran. Ya kan? Benar-benar. Nah, sebetulnya deodoran itu fungsinya kurang lebih seperti parfum. Oke. Jadi dia hanya masking, itu apa bahasa Indonesianya? Nutupin lah ya. Nutupin bau yang asli. Jadi bau badannya itu tetap ada di dalam. Jadi kalau misalnya di ketiak, bau badan ketiak, bau ketiaknya tetap ada. Hanya ketika dioleskan deodoran, deodorannya misalnya aromanya mawar misalnya, maka yang tercium dominan adalah mawarnya, tetapi sebetulnya bau ketiaknya tetap ada. Makanya daripada memilih deodoran, maka pilihlah obat oles yang tulisannya antiperspiran. Perspiran itu apa maksudnya? Antiperspiran itu biasanya digabungkan dengan deodoran, tapi tidak semua deodoran ada antiperspirannya. Nah, antiperspiran itu adalah gunanya untuk menurunkan, menutup kelenjar keringat supaya tidak berproduksi. Nah, kalau kelenjar keringatnya nggak keluar gitu ya, keringatnya kan bakteri sendirian tidak bisa menghasilkan bau gitu, jadinya nggak bau. Wow, luar biasa sahabat Sonora. New information ini nampaknya dari Dokter Santi ini ya. Beneran baru tahu? Iya. Oh iya, jadi sahabat Sonora mungkin kalau baru tahu juga boleh komen nih. Oh, ternyata deodoran dan antiperspiran itu berbeda. Iya, berbeda. Tapi sebenarnya baik gak sih Dok kalau kita menggunakan deodoran? Iya, tidak menghilangkan akar penyebabnya kan, tapi hanya menyamarkan baunya. Jadi itu pilihan sih. Mau menggunakan deodoran atau antiperspiran itu pilihan. Mau menggunakan parfum itu pilihan. Mau tidak menggunakan apa-apa dan mengorbankan orang di sekitarnya itu juga pilihan. Tapi susah. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa badan kita bau. Bener, iya. Baunya kurang nyaman karena begitu biasanya kita karena dengan aroma tubuh kita, ya. Kadang-kadang kita nggak tahu. Jadi mungkin penting untuk cek ke orang terdekat ya sekali-kali. Badan gue bau nggak sih gitu. Karena kadang-kadang orang lain mungkin akan risih, nggak enak hati ngasih taunya. Mungkin tanya ke pasangan hidup atau ke ibu, bapak atau saudara gitu yang cukup dekat, yang cukup jujur gitu. Iya, akan bicara jujur. Iya, gue bau nggak sih gitu. Pasangan hidup. Dokter Santi, terakhir tips untuk menghilangkan bau badan, Dok. Tips untuk menghilangkan bau badan, yang pertama, ingat selalu ada dua faktor ya, keringat dan bakteri. Maka kalau kita ingin mengurangi atau menurunkan bau badan, aroma yang tidak enak pada badan, maka perhatikan dua ini. Jadi bakteri misalnya, usahakan supaya bakterinya nggak banyak. Nah, terus keringat, usahakan supaya keringatnya nggak banyak. Caranya ya macam-macam. Kenakan pakaian yang bersih, ya. Ganti pakaian kalau udah berhari-hari. Benar-benar. Terus kenakan pakaian yang longgar, yang bahannya katun, yang kalau kita berkeringat cepet keringatnya nguap. Kan ada pakaian yang lekep ya. Betul. Udah keringetan, keringatnya mau menguap susah. Nempel semua di situ. Nah, jangan hindari pakaian gitu. Kenakan pakaian longgar juga. Terus hindari tempat-tempat di mana memungkinkan keringat keluar banyak, tempat yang panas gitu, yang sirkulasi udaranya jelek, yang gerah lah pokoknya ya. Terus hindari aktivitas-aktivitas yang memicu banyak keluar keringat.
cental-centil, lari-lari lah gitu ya. Aduh, kenapa jadi cental-centil sih, Dok? Ini kita kaitannya dengan bau badan ya, bukan berarti tidak boleh olahraga. Bener, Nanti dibalik-balik kata dokter Santi, jangan lari, jangan harus menghindari, menghindari aktivitas yang mengeluarkan keringat. Ya udah nggak usah olahraga gitu ya. Ini kaitannya dengan bau badan ya. Terus tadi pakaian udah, kebersihan tubuh udah, pemilihan jenis pakaian, aktivitas, lingkungan. Kenakan itu tadi antiperspiran. Kalau bisa makainya malam. Oh, Kan dia membutuhkan waktu untuk bekerja. terus kalau misalnya siang itu kan biasa kalau di iklan-iklan tuh ya makanya siang sebelum beraktivitas. Ya bolehlah, pokoknya dipakai lah. Terus jangan lupa orang yang berat badannya berlebih atau berat badannya obesitas itu mengeluarkan keringat cenderung lebih banyak daripada orang yang berat badannya normal. Jadi jaga berat badan supaya jangan berlebihan, jangan obesitas. Terus kurangi makanan-makanan yang menimbulkan bau badan kurang sedap. Berbawangan, kol, kembang kol, brokoli, daging merah. Nggak bisa Terus dimakan makan makan buah-buah yang menyebabkan bau badan tuh enak. apa aja, Dok? Sayuran yang berdaun hijau kayak bayam ya. Terus buah-buahan terutama yang golongan sitrus, lemon gitu ya. Terus buah-buahan yang banyak mengandung air. Terus mungkin beberapa sayuran yang mengeluarkan aroma enak kayak misalnya apa sih lalapan yang daunnya kecil-kecil? Kemangi. Ya, kemangi misalnya. Pantes mama saya wanginya enak, makannya kemangi. Wanginya wangi kemangi ya? Ya masa wanginya mawar, makannya kemangi, Dok? Atau daun jeruk gitu. Daun jeruk kan kalau diiris tipis-tipis dicampur ke masakan dimakan kan nggak ada masalah gitu. Jadi yang itu makanan-makanan yang aromanya aromanya enak biasanya di tubuh. Ini juga bisa deh, Dok, kayaknya, Dok. Wangi juga nih kayaknya. Ini plastik by the way, nggak bisa dimakan. Dok, buka Oh ya ketahuan ya, maaf. Sahabat Sonora dicepetin aja, nggak denger gitu. Tapi itu berarti tadi tipsnya ya, Dok San ya? Ya. Itu tipsnya sahabat Sonora, mungkin untuk Anda yang juga merasa, aduh, gara-gara tayangan ini kayaknya aku bau badan gak ya? Mungkin boleh dicek dengan pasangan hidup, boleh atau dengan orang tua. Kalau nggak punya pasangan hidup, orang tua, temen, adik kakak, banyak ada keluarga kok ya. Ya tanya sama saya juga nggak apa-apa. Ya sahabat Sonora ya, cuma nggak kecium kalau digital. Iya, datanglah ke radio Sonora bawa makanan. Oh, iya. Dulu kita. Itu tadi tipsnya sahabat Sonora sudah disampaikan oleh Dokter Santi. Mungkin terakhir Dokter Santi katanya mau ngasih. Ya jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Sehat itu mudah, sehat itu murah, sahabat Sonora. Untuk Anda yang pengen tahu topik-topik ataupun juga informasi kesehatan lainnya, silakan Anda bisa subscribe Sonora FM. Dan kalau Anda merasa tayangan ini menarik, silakan boleh di like, boleh di share, boleh di kolom komentar juga. Tadi banyak pertanyaan dari Dokter Santi yang harus dijawab. Jempolnya belum. Jempolnya dulu kan. Ya sahabat Sonora, kita ketemu lagi di topik lainnya. Bye. Dah.